Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dian Diva Medinar dengan NIM 2008030302021. Saya dari Program Studi D3 Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi transaksi murabah. Yuk simak bersama-sama. Saya akan menjelaskan tentang definisi murabaha. Akuntansi murabaha adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disebut dengan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sedangkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional, murabaha adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan membeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Selanjutnya ada ketentuan syariah transaksi murabaha. Pembolehan penggunaan murabaha didasarkan pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ketentuan syariah terkait dengan transaksi murabaha digariskan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 04 garis miring DSN strip MUI garis miring 4 garis miring 2000. Fatwa tersebut membahas tentang ketentuan umum murabaha dan bank syariah, ketentuan murabaha kepada nasabah, jaminan utang dalam murabaha, penundaan pembayaran, dan kondisi bangkrut pada nasabah murabaha. Secara spesifik, ketentuan syariah tersebut akan dibahas pada bagian rukun transaksi murabaha. Selanjutnya ada jenis-jenis transaksi murabaha. Yang pertama, murabaha tanpa pesanan, yang artinya ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang tersebut. Dan yang kedua, murabaha berdasarkan pesanan, yang artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada yang pesan. Dan yang ketiga, dari cara pembayaran murabaha dapat dikategorikan menjadi pembayaran tunai dan pembayaran tanggung. Dan ada rukun-rukun murabaha. Yang pertama, ada penjual atau bai. Penjual dalam jual beli murabaha adalah pihak bank. Secara teknis, biasanya pihak bank bertugas untuk membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank itu sendiri. Dan yang kedua, ada pembeli atau mushtari. Pembeli dalam akad murabaha adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank. Dan yang ketiga, objek jual beli atau mabai. Objek jual beli yang sering digunakan dalam transaksi atau akad murabaha adalah barang yang bersifat konsumtif. Dan yang keempat, ada harga atau tasanam. Harga dalam akad murabaha diistilahkan dengan perincing atau plafon pembiayaan. Dan yang terakhir ada ijab qabul. Ijab qabul disebut dengan juga akad. Biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan oleh nasabah. Dan ada syarat murabaha. Yang pertama, penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Dan yang ketiga, kontrak harus bebas dari riba. Yang keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Dan yang terakhir, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur transaksi murabaha. Alur transaksi murabaha yang pertama ada negosiasi. Dimulai dari pengajuan pembelian barang oleh nasabah. Pada saat itu, nasabah menegosiasikan harga barang, margin, jangka waktu pembayaran, dan besar angsuran per bulan. Dan yang kedua, akad murabaha. Bank sebagai penjual selanjutnya mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang murabaha. Apabila rencana pembelian barang tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, maka dibuatlah akad murabaha. Isi akad murabaha setidaknya mencakup berbagai hal agar rukun murabaha dipenuhi dalam transaksi jual beli yang dilakukan. Dan alur yang ketiga ada beli barang. Setelah akad disepakati pada murabaha dengan pesanan, bank selanjutnya melakukan pembelian kepada pemasok. Dan yang keempat ada mengirimkan barang. Barang yang diinginkan oleh pembeli selanjutnya diantar oleh pemasok kepada nasabah pembeli. Dan yang kelima, mengirimkan dokumen. Dokumen pembelian barang tersebut diserahkan oleh pemasok kepada bank. Dan yang terakhir ada bayar. Setelah menerima barang, nasabah membeli, selanjutnya membayar kepada bank. Selanjutnya ada teknisi perhitungan dan
penjurnalan transaksi murabaha. Pada tanggal 5 Januari 20X, PT Hania melakukan negosiasi dengan Bank Murni Syariah untuk memperoleh fasilitas murabaha dengan pesanan untuk pembelian kendaraan sebuah mobil dengan rencana sebagai berikut. Harga barang 100 juta rupiah, uang muka 10 juta rupiah dikurangi 10% dari harga barang. Pembiayaan oleh bank sebesar 90 juta rupiah, margin 18 juta rupiah, jangka waktu 24 bulan, biaya administrasi 1% dari pembiayaan oleh bank. Dan ada pula perhitungan penentuan margin murabaha. Dalam praktik perbankan, biasanya margin dihitung dengan menggunakan metode anuitas. Makin lama jangka waktu pembiayaan, maka makin besar margin yang dikenakan pada nasabah. Dalam diskusi ekonomi syariah, pembolehan konsep tersebut dikarenakan konsep anuitas hanya digunakan sebagai dasar perhitungan margin. Hitungan angsuran per bulan dan pendapatan yang diakui. Angsuran per bulan sama dengan total piutang dikurangi uang muka dibagi jumlah bulan pelunasan. Angsuran per bulan sama dengan 118 juta rupiah dikurangi 10 juta rupiah dibagi 24 bulan. Angsuran per bulan sama dengan 108 juta rupiah dibagi 24 bulan sebesar 4.500.000 rupiah. Selanjutnya ada perhitungan pendapatan margin yang diakui saat jatuh tempo atau pembayaran angsuran. Yang pertama, perbandingan margin dengan biaya perolehan. PSAK, Pernyataan Akuntansi Standar Keuangan 102 paragraf 24, persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabaha. Dan penggunaan tidak praktis. Yang kedua, perbandingan margin dengan total piutang bersih. Persentase keuntungan, total margin dikali 100% dibagi total piutang bersih sama dengan 18 juta rupiah dikali 100% dibagi 108 juta rupiah sama dengan 16,6%. Penggunaan pendekatan ini akan sangat membantu dalam hal perhitungan margin per bulan yang dihitung profesional terhadap jumlah yang dibayar. Margin per bulan sama dengan persentase keuntungan dikali angsuran per bulan sama dengan 16,6% dikali 4.500.000 rupiah sama dengan 750.000 rupiah. Pokok per bulan sama dengan angsuran per bulan dikurangi margin per bulan sama dengan 4.500.000 rupiah dikurangi 7.500.000 rupiah sama dengan 3.750.000 rupiah. Dan adapun jadwal pembayaran murabaha PT Hania. Tanggal jatuh tempo 10 Februari 20 XA, angsuran per bulan 4.500.000 rupiah dengan pokok sebesar 3.750.000 rupiah dan margin 750.000 rupiah. Selanjutnya, di slide sebelumnya ada tanggal jatuh tempo 10 Februari 20 XA sampai dengan 10 Januari 20 XA, total angsuran per bulan sebesar 108 juta rupiah dengan pokok sebesar 90 juta rupiah dan margin sebesar 18 juta rupiah. Saat negosiasi, Bank Syariah tidak melakukan jurnal apapun karena belum memiliki implikasi terhadap posisi keuangan Bank Syariah. Pengakuan uang muka berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 102 paragraf 30, uang muka diakui sebagai uang, maka pembelian sebesar jumlah yang diterima. 3 macam alternatif mekanisme perlakuan uang muka. Yang pertama, mendebit langsung uang muka yang disepakati tersebut, dan yang kedua, memblokir rekening nasabah sebesar nilai yang telah disepakati, dan yang ketiga, uang muka dipegang dan dibayar langsung oleh nasabah kepada pemasok. Dengan jurnal pada tanggal 05/01/XA, rekening nasabah PT Hania pada uang muka sebesar 10 juta rupiah. Nah, selanjutnya ada pembelian barang pesanan. Alternatif 1A, membeli langsung barang secara tunai kepada pemasok pada tanggal 7 Januari 20 XA. Untuk keperluan transaksi murabaha dengan PT Hania, BMS melakukan pembelian barang pesanan PT Hania kepada pemasok Z senilai 100 juta rupiah secara tunai dengan jurnal
pada tanggal 07/01/XA persediaan aset murabaha pada kas atau rekening nasabah pemasok sebesar 100 juta rupiah. Alternatif 1B, membeli langsung barang secara kredit kepada pemasok. Misalnya pada tanggal 7 Januari 20XA untuk keperluan transaksi murabaha dengan PT Hania, BMS melakukan pembelian barang pesanan PT Hania kepada pemasok Z senilai 1 juta rupiah secara kredit. Dengan jurnal persediaan aset murabaha pada utang pemasok dengan sebesar 100 juta rupiah. Jurnal saat pelunasan utang pada pemasok adalah sebagai berikut. Utang pada pemasok pada kas atau rekening pemasok sebesar 100 juta rupiah. Saat akad murabaha tidak disepakati, PSAK Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 paragraf 7, murabaha berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat. Yang kedua, PSAK Pernyataan Standar Akuntansi 102 paragraf 30. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Pada tanggal 10 Januari 20XA, nasabah membeli membatalkan rencana pembeliannya dan meminta kembali uang muka yang telah didebit oleh Bank Syariah. Atas pembatalan rencana pembelian tersebut, Bank Syariah memotong uang muka sebesar 1 juta rupiah untuk mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Bank Syariah dalam rangka pengadaan barang dan rugi yang ditanggung karena membatalkan pembelian pada pemasok. Dengan jurnal, uang muka pada pendapatan operasional sebesar 1 juta rupiah, pada kas atau rekening nasabah sebesar 9 juta rupiah. Saat akad murabaha disepakati tanggal 10 /1/SA, PT Hania menandatangani akad murabaha sebagaimana yang telah dinegosiasikan tanggal 5 Januari 20XA. Pada saat akad murabaha jadi disepakati tersebut, beberapa transaksi yang perlu dicatat yaitu: yang pertama, penjualan murabaha oleh bank kepada PT Hania. Yang kedua, pengakuan uang muka sebagai bagian pelunasan piutang murabaha. Dan yang ketiga, pengakuan pendapatan administrasi dan penerimaan lain atas biaya yang dibebankan kepada nasabah pembiayaan. Pertama, pencatatan penjualan murabaha berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 paragraf 22, piutang murabaha diakui sebesar biaya perolehan aset murabaha ditambah keuntungan yang telah disepakati pada tanggal 10/01/SA. Piutang murabaha sebesar 118 juta rupiah pada persediaan aset murabaha sebesar 100 juta rupiah. Dan yang kedua, pencatatan urubun sebagai bagian pelunasan murabaha berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 paragraf 30. Jika barang jadi oleh pembeli, akad jual beli disepakati, uang muka diakui sebagai pembayaran piutang. Pengakuan tersebut dilakukan sesuai dengan metode pencatatan uang muka sebelum akad murabaha disepakati, yaitu: alternatif pertama, jika uang muka didebit langsung dari rekening sebesar yang disepakati. Alternatif kedua, jika rekening diblokir sebesar uang muka yang disepakati. Dan alternatif ketiga, jika uang muka dipegang dan dibayarkan sendiri oleh nasabah kepada pemasok. Dengan jurnal, pada tanggal 10/1/SA, uang muka pada piutang murabaha sebesar 10 juta rupiah. Dan yang ketiga, ada pencatatan biaya-biaya yang ditanggungkan oleh nasabah sehubungan dengan pembiayaan yang diberikan. Pada umumnya, bank membebankan beberapa jenis biaya kepada nasabah, antara lain biaya administrasi, biaya materai, biaya notaris, dan biaya asuransi. Misalkan dalam transaksi murabaha PT Hania di atas, nasabah dikenakan biaya-biaya sebagai berikut: biaya administrasi sebesar Rp900.000, biaya materai sebesar Rp30.000, biaya notaris Rp225.000, 0,25% dari pembiayaan oleh bank, biaya asuransi sebesar Rp378.000, 0,21% dikali 2 tahun dikali pembiayaan oleh bank. Dengan jurnal, pada tanggal 10/01/XA, rekening nasabah PT Hania sebesar Rp1.533.000, pada pendapatan administrasi keuangan sebesar Rp900.000, persediaan materai Rp30.000, pada rekening notaris Rp225.000, dan rekening perusahaan asuransi sebesar Rp378.000. Alternatif pertama, ada potongan diberikan pada saat pelunasan. Berdasarkan metode ini, PSAK
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 Paragraf 27 A. Bank sebagai penjual mengurangi piutang murabaha dan keuntungan murabaha. Jurnal yang perlu dibuat. Yang pertama, jurnal mengurangi piutang murabaha dan keuntungan murabaha sebesar potongan. Yang kedua, penerimaan pembayaran sebesar piutang murabaha yang telah diberikan diskon. Dan yang ketiga, pengakuan pendapatan margin murabaha. Dan dengar jurnal pada tanggal 10 bulan 6 XA, beban potongan pelunasan murabaha pada piutang murabaha sebesar 12 juta rupiah, kas atau rekening nasabah pada piutang murabaha sebesar 78.000 rupiah, margin murabaha ditangguhkan pada pendapatan margin murabaha sebesar 15.000 rupiah. Alternatif kedua, potongan diberikan setelah pelunasan. PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 102 Paragraf 27B, bank sebagai penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli. Jurnal yang pernah dibuat. Yang pertama, penerimaan pelunasan piutang dengan debit rekening sebesar sisa piutang yang akan dilunasi dan kredit rekening di piutang. Kedua, pengakuan pendapatan margin murabaha kas. Yang ketiga, pengakuan potongan pada saat pemberian potongan. Dengan jurnal pada tanggal 05/06 XA, kas atau rekening nasabah pada piutang murabaha sebesar 90 juta rupiah, margin murabaha ditangguhkan pada pendapatan margin murabaha sebesar 15.000 rupiah, beban potongan pelunasan pada kas atau rekening nasabah sebesar 12.000 rupiah. Keterangan dalam laporan laba rugi, beban potongan akan mengurangi pendapatan margin murabaha. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe di video ini. Bye-bye.